Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami tim IPA SMP Batik Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kontrak belajar IPA di semester Gasal kelas 7, 8, dan 9. Karena kita baru pertama kali bertemu di tahun ajaran baru ini ya anak-anak ya. Bagi kalian yang belum mengetahui kami, pastinya kelas 7 ya, itu kan belum kenal dengan guru IPA SMP Batik Surakarta, maka di sini nanti kalian bisa tahu siapa guru-guru kalian di SMP Batik Surakarta. Untuk kelas 8 dan 9, silahkan lebih mengenal lagi, pastinya gurunya juga baru, siapa guru yang mengajar kalian, silahkan disimak baik-baik dan ikuti kontrak belajar IPA di semester Gasal ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan guru IPA supaya nanti kalau kita ketemu di jalan kita bisa saling menyapa. Kita mulai di sebelah kiri atas, itu ada Ibu Galuh Pertiwi Rahmawati SSI MSI. Apabila kalian ingin menghubungi beliau, bisa menghubungi di nomor telepon yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya di sebelah Bu Galuh itu ada Ibu Isnaini Maratus Solehah SPD. Beliau biasa dipanggil dengan Bu Isna. Nomor telepon yang bisa dihubungi kalian itu tertera pada layar ya anak-anak. Apabila kalian ingin menanyakan sesuatu kepada Bu Isna, bisa menghubungi Bu Isna dengan nomor telepon tersebut. Kemudian ada Ibu Wening Widayati SPD dengan nomor telepon yang tertera di layar. Biasa dipanggil dengan Bu Wening anak-anak. Kemudian di bawahnya itu ada Bu Sekar Nawiroten SPD. Bu Sekar ini biasa dipanggil Bu Sekar ya. Nomor teleponnya ada tertera pada layar. Selanjutnya yang paling bawah itu ada Ibu Wido Astiningrum MSD. Nah, nomor telepon yang bisa dihubungi pada layar itu. Jadi kalian jangan sungkan apabila ada pertanyaan mengenai sekolah bisa menanyakan melalui nomor telepon yang tertera pada layar. Nah, anak-anak untuk jadwal pelajaran IPA sendiri itu setiap minggunya ada 2 jam pelajaran. Nanti kita akan bertemu setiap minggunya 2 jam pelajaran. Dan jadwalnya itu sesuai dengan masing-masing kelasnya. Sudah diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Silahkan dicatat kapan pembelajaran IPA itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi ya anak-anak. Di materi kelas 7 itu ada 4 bab. Yang pertama ada hakikat sains, pengukuran, dan metode ilmiah. Selanjutnya ada zat dan perubahannya. Selanjutnya ada suhu, kalor, dan pemuaian. Dan yang terakhir ada gerak dan gaya. Ini materi kelas 7 di semester Gasal. Nah, untuk materi kelas 8 di semester Gasal itu ada 6 bab. Yang pertama ada sistem gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang kedua ini ada usaha dan pesawat sederhana ini anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah sering ya menggunakan pesawat sederhana di rumah. Sudah tahu belum nih pesawat sederhana di rumah isinya apa saja, contohnya apa saja? Barangkali kalian belum tahu, ternyata sudah menggunakan pesawat sederhana tetapi belum tahu kalau itu merupakan pesawat sederhana. Jadi nanti kita akan pelajari di materi kelas 8 ini. Kemudian ada struktur dan fungsi tumbuhan, ada sistem pencernaan manusia, ada zat aditif dan adiktif, dan yang terakhir ada sistem peredaran darah manusia. Ya, ternyata menarik sekali ya materi di kelas 8 ini. Nah, kita lanjutkan ke kelas 9 anak-anak. Ada 3 bab saja ini. Ada pewarisan sifat, ada listrik statis, dan listrik dinamis. Nah, kita lanjutkan tata tertib pembelajaran. Yang pertama, kalian harus siapkan buku catatan untuk mencatat setiap materi yang disampaikan. Yang kedua, ikuti pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan. Yang ketiga, apabila tidak bisa mengikuti pembelajaran, maka kamu harus izin ya kepada wali kelas atau kepada guru. Nah, terakhir pengumpulan tugasnya itu harus sesuai atau tepat waktu. Jadi apabila IPA itu di jam pertama, maka kamu juga harus menyelesaikan tugasnya itu ya di jam itu. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah,
Gimana kalau kita teknisnya bagaimana ini, Bu? Kalau kita dalam pembelajaran, kita bukanya di mana? Seperti mapel-mapel yang lainnya, kita masuknya ke kelas Teams ya anak-anak. Kemudian kalian masuk ke kelas kalian masing-masing. Kemudian kamu masuk ke channelnya. Nanti sesuai dengan jadwalnya akan muncul tugasnya. Jadi nanti tinggal dilihat tugasnya sesuai dengan jadwal masing-masing. Nah, model pembelajaran kita menerapkan atau urutan pembelajarannya kita menggunakan alur batik. Batik itu merupakan akronim ya dari bersiap, atur keadaan, telaah, inovasi, dan kesimpulan. Jadi nanti pada ketika kamu lihat tugas nanti akan dimulai dengan berdoa, dibersiap dulu ya. Ada berdoa, ada mengisi link presensi, itu di situ. Dibersiap. Kemudian mengatur keadaan, siswa membagi diri ke dalam kelompok atau mengerjakan pretest itu di situ nanti akan ada link-link untuk mengerjakan pretest. Selanjutnya ada telaah. Telaah ini adalah siswa mempelajari materi melalui video dan rangkuman materi kemudian dicatat ya. Kamu kalau setiap kamu melihat video, kamu langsung catat supaya supaya tidak mudah lupa dan supaya kamu terbiasa atau tidak melupakan dalam hal menulis. Nah, selanjutnya untuk inovasi ini kamu diminta untuk mengerjakan tugas-tugas atau mengerjakan post-test. Dan yang terakhir, kamu wajib menarik kesimpulan dan merefleksikan hasil pembelajaran dengan mengisi form. Jadi anak-anak, setiap kali kalian mendapatkan pembelajaran, maka alur ini selalu ada terus ya, dari mulai bersiap, atur keadaan, telaah, inovasi, dan kesimpulan. Pastikan kalian semuanya sudah mengerjakan mulai dari presensi sampai menarik kesimpulan. Nah, gimana sih tata tertib webinarnya? Ketika kamu itu akan webinar, jadi kita nanti IPA akan mendapatkan 5 kali webinar di semester Gasal ini. Caranya, kamu kalau tata tertib webinarnya, kamu bergabung 5 menit sebelum webinar dimulai. Lah linknya di mana? Linknya akan kita tempelkan di channel kalian masing-masing. Jadi nanti akan ditempelkan di channel IPA ya. Kamu lihatnya di channel IPA. Setiap tugas dilihat di channel IPA. Kemudian wajib mengaktifkan video ketika mengikuti webinar. On kamera terus ya anak-anak ya. Kemudian mematikan mikrofon apabila tidak diminta untuk berbicara. Dan jangan membuat gaduh ya saat pembelajaran. Semuanya tertib untuk mengikuti webinar. Itu anak-anak yang bisa kita sampaikan untuk kontrak belajar IPA di SMP Batik Surakarta. Jangan pantang menyerah, terus berusaha dan terus berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita secepatnya bisa tatap muka. Ya anak-anak ya. Dan ini di akhir kata ada kata-kata dari Nelson Mandela dan Pythagoras bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan kamu bisa merubah dunia. Dan kalau kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, berarti kamu harus mampu menanggung pahitnya kebodohan. Tidak mau itu terjadi kan? Maka dari itu tetap berdoa dan tetap berusaha dan selalu terus belajar. Ingat ya anak-anak ya, selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kita akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.